Oke, saya rekod. Ini pertemuan kedua kita di PTM ya, sekaligus PCC. Ya jadinya ini ya, 2 minggu sekali baru ketemu dan mungkin materinya nggak terlalu banyak yang harus dipelajari, padahal banyak banget matematika ya. Kevin sama Juan bisa di on cam terlebih dahulu sebentar. Jadi hari ini kita melanjutkan hampir bagian terakhir sebenarnya ya, hanya saja kalau kita tidak sering latihan gitu ya, itu nanti gampang hilang lupanya gitu ya. Maka sebaiknya sering-sering latihan saja ya. Dan ketika pekan kosong gitu ya, kalian tidak ada matematika, kan pas pekan genap ya. Saya minta kalian juga buka LMS saya, karena saya taruh video di situ yang mungkin tidak kita bahas di langsung kayak di PTM maupun Flotex, yang saya hanya membahas lewat video kayak gitu, agar semuanya selesai materinya ya. Nah, sambil saya share screen, tapi ini share screen saya masih kosongan nih ya, belum tak isi apa-apa. Hari ini kita akan melanjutkan materi, ini hampir bagian yang terakhir ya, hampir yang bagian terakhir, agar apa itu namanya, dapat ini dengan baik. Tapi saya nggak muncul ya, sebentar. Oh, belum share screen, sorry. Ternyata saya belum share screen ya, sebentar ya. Oke, sudah muncul ya di sana ya, Salsa, Juan. Udah, Pak. Nah, ini biar hemat ruang, saya pakai ini aja deh. Ini setting. Kalau saya bilang setting itu kayak gini nih, karena menutupi ruang. Aduh, sebentar. Nah, bagian terakhir dari yang namanya program linear ya, yang namanya program linear. Saya cari ruangan dulu yang agak enakan. Sambil ini mungkin saya akan sambil buka buku saja. Nah, apa itu? Kemarin kita sudah tahu ada yang namanya fungsi objektif kan ya, dari mana secara kasarnya kan itu kan dari data yang sudah diperoleh gitu ya, dari apa namanya yang mungkin sehari-hari datanya apa, sehingga disimpulkan kayak gini gitu. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang mengenai yang namanya fungsi objektif tadi. Ada tambahan lagi yang sebenarnya sudah kita pelajari tapi belum tahu namanya ya, itu syarat batas. Kalau saya dulu belajar di kampus itu bilangnya syarat batas, tetapi ada istilah lain di sini ya, sebentar. Ada istilah lain yang matematis banget gitu ya. Itu yaitu ini nih. Ini, karena saya hafalnya syarat batas ya. Yaitu bukan model matematika. Nah, nih. Satunya kan tadi fungsi objektif ya, fungsi sasaran ya, fungsi sasarannya, fungsi kendala ya. Ini karena bahasa banget gitu ya, jadi secara buku di matematika itu bilangnya fungsi kendala. Kalau yang saya yang catat ingat itu namanya syarat batas. Jadi batas-batasnya kan, ya kan pengendala sebenarnya. Ada kendalanya apa gitu ya. Namanya fungsi kendala atau syarat batas. Dulu ada istilah X lebih besar sama dengan 0, itu juga yang disebut sebagai fungsi kendala atau syarat batas ya. Katakanlah gini, ada kayak gini ya, kayak gini katakanlah. Ini kan ada ketidaksamaan 1, ketidaksamaan 2, ya, ketidaksamaan 3, sama ketidaksamaan 4 kan. X-nya positif, Y-nya positif. Katakanlah misalkan sebagai contoh gambaran ini X ditambah 2X kurang dari sama dengan 10, X ditambah 3X sama dengan kurang dari sama dengan 15 misalkan kayak gitu ya. Itu namanya fungsi kendalanya ya, atau syarat batasnya. Nah, satunya lagi ada yang namanya fungsi objektif yang kita sebut sebagai f(x,y) seperti itu. Misalkan waktu itu dicontohkan 50X ditambah 40Y gitu ya. Nah, kita akan mengkaji lebih mendalam lagi ya mengenai dua hal ini.
Ada yang namanya syarat batas atau fungsi kendala, yang satunya lagi adalah fungsi objektif. Ya, mungkin biar match dengan yang ada di buku, biar alurnya match gitu ya. Saya akan menggunakan materi yang ada yang di buku ya. Pertama gini, yang namanya program linear itu diadakan untuk mempermudah ya permasalahan verbal atau kata-kata yang ada dalam kehidupan sehari-hari, lalu di setting ke bentuk matematika sehingga dapat diperumum untuk mencari solusinya ya, seperti itu. Ya kayak yang sering saya contohkan di sini kan ada apa itu namanya jualan itu kan ya, berniaga ya, atau produksi apa seperti itu kan jumlah-jumlahnya seperti itu, agar hemat ya, agar hemat bahan baku, hemat modal, tetapi tentunya kita mengharapkan untung yang tinggi gitu kan, seperti itu. Jadi kita harus pandai memprediksi dulu ya, kira-kira jumlahnya berapa nih si A, si B-nya, agar sesuai, agar untungnya sesuai, agar minimal itu berapa sih, agar modalnya pas ya. Kita dikasih uang 1 juta misalkan buat modal jualan apa gitu ya, makanan apa macam-macam. Ini biar 1 juta ini bisa dioptimalkan, dimaksimalkan gitu ya. Ini yang harus dibelajarkan apa saja, nggak ada yang rugi. Apalagi kalau kita jualannya barang-barang yang sudah basi ya, ada expired date-nya, gimana nih? Maka harus punya ini, harus pandai memprediksi ya, mana yang udah laku dan nanti endingnya apa, untungnya bisa tinggi kayak gitu. Tapi yang pasti jangan rugi. Yang pasti jangan rugi. Kalau rugi aduh gimana ya? Yang namanya orang usaha kan nggak boleh rugi kan? Pasti nggak nyari rugi, tapi nyari untung. Baik ya. Karena itulah ada yang namanya program linear ya. Nah, alurnya gimana sih? Jadi ada masalah ya. Mungkin saya bikin flowchart-nya ya. Ada masalah. Ada masalah, bukan masalah itu nggak harus problem yang benar-benar bermasalah, tapi ada apa ya? Ada sesuatu kasus gitu ya, kasus dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam hal itu kasus ya. Kasus itu apa? Ya misalkan gini deh. Di sini sebagai contoh, kita mau kita pemborong nih ya. Ada perusahaan pemborong, dia punya sediaan gitu ya, sediaan cat warna biru itu ada 100 kaleng. Bayangkan ya, sambil dibayangkan ya yang di sana juga ya. Bayangkan kita ada sebuah perusahaan pemborong perumahan misalkan ya. Bagian ngecatnya gitu. Dia punya persediaan cat warna biru 100 kaleng, kemudian yang warna putihnya 240 kaleng. Ya. Nah, pemborong tersebut mendapatkan order untuk mengecat ruang tamu sama kamar tidur. Ada ruang tamu, ada kamar tidur. Pekerjaannya buat itu aja ya, di perumahan, untuk ruang tamu dan untuk ruang tidur. Nah, setelah dikalkulasi, ternyata satu ruang tamu itu menghabiskan 1 kaleng cat warna biru, ya, dan 3 kaleng cat warna putih. Ya, jadi variasinya biru sama putih, 1 biru, 3 putih ya. Tadi benar ya, 3 putih. Untuk ruang tamu. Tetapi kalau untuk ruang kamar tidur, itu 2 cat biru sama 2 kaleng ya, 2 kaleng cat biru sama 2 kaleng cat putih. Ya. Nah, ini kan data. Ya, ini kan data. Nah, pertanyaannya, belum pertanyaan nih. Biaya yang ditawarkan kepada pemborong untuk mengecat setiap ruangan tamu itu 300.000 per satu ruangan tamu, kemudian untuk ruang kamarnya 250.000. Ingat ya, pokoknya diborongin deh, satu ruang tamu 300.000, satu ruang kamar tidur 250.000, kayak gitu ya. Nah, oke deh, ini masuk akal kata si pemborong ya. Nah, tapi kan gini, aku punya cat segini nih, maksimal segini. Yang biru 100 kaleng, yang putih tadi berapa? 240 kaleng ya. Dan setelah dicoba hitung-hitung, kayaknya untuk yang ruang tamu nih 1 kaleng putih, 1 kaleng biru, 3 kaleng putih. Sedangkan untuk kamar 2 kaleng biru, 2 kaleng putih gitu ya. Nah, ini kan harus ibaratnya dihabiskan kan. Nah, dihabiskan nggak cuma dihabiskan, yang namanya kita borongan per ruangan, per kamar atau per ruang tamu, tentunya kan diharapkan sebanyak mungkin ya ruangan. Semakin banyak ruangannya jadi cat, semakin banyak keuntungan buat kita kan, seperti itu. Nah, tadi ada tambahan lagi, kalau untuk ruangan tamu itu 300.000 satu ruangannya.
Dan untuk ruangan kamar tidur itu hanya 250.000 kayak gitu. Ini yang disebut sebagai masalah ya, dalam tanda kutip masalah. Problem setnya seperti ini. Nah, tentunya pemborong ini lagi-lagi tujuan adanya pelajaran ini ya di program linear untuk memaksimalkan dan meminimalkan ya dari apa yang ada itu hanya 100 dan 240 gitu, yang biru sama kuning jumlah kalengnya, kemudian dari harga ditawarkan, tapi untung gitu loh, untungnya semaksimal mungkin. Ya, asal-asalan bisa kan, asal-asalan tanpa kita mengukur jumlah. Kalau di ruang tamu berapa, di ruang kamar berapa, yang penting dihabiskan aja catnya kan. Mungkin kayak gitu kan ya. Mungkin di ruang tamu putih semua dulu ya. Nanti di ruang ininya biru semua kan bisa jadi seperti itu. Kalau tidak pandai-pandai mengatur nanti justru yang ada jumlah ruang yang terkena cat itu kurang gitu loh. Ya. Seperti itu. Udah macetnya habis tapi kurang gimana kan ya. Seperti itu. Ya gini deh, saya mau bandingkan ini agak sedikit berbeda ya. Kalau dalam dunia otomotif itu kecepatan kendaraan ya, berapa kecepatannya itu identik dengan tingkat boros atau iritnya BBM yang dipakai. Sama-sama motor yang sama, katakanlah apa ya? Ya Honda misalkan apa ya yang rakyat Honda Beat gitu ya, Honda Beat nih. Sama-sama Honda Beat nih, keluaran barang. Ya, sama-sama dikasih katakanlah 20 liter gitu ya. Itu kan 2 liter kalau 20 liter sih banyak banget. Ya, sama-sama dikasih 2 liter. Motor yang satu dijaga katakanlah 40 km per jam. Motor yang dua kecepatannya dijaga 60-an km per jam. Pasti nanti habisnya berbeda jarak yang ditempuhnya ya. Katakanlah yang satu menempuh jarak 100 km, yang satunya lagi 120 km. Tentunya kan kita harapkan apa? Yang bisa sampai 120 km kan. Makanya itu ya ada optimasi kira-kira kecepatan rata-rata berapa sih agar hemat BBM. Ternyata terlalu rendah atau terlalu lambat itu boros. Ya karena kita pelan-pelan sih nggak nyampe-nyampe ya. Udah bensinnya habis nggak nyampe. Dan terlalu cepat juga boros. Kenapa? Ketika kita gaspol tuh kan bensin yang dibakar lebih banyak. Ya enggak? Walaupun cepat ya, tapi nanti ternyata kalau cepat habis juga belum nyampe yang diharapkan. Yang optimal itu di tengah-tengah ya. Jadi bukan 80, bukan 40, mungkin sekitar 60-an. Nah, dan ini berdasarkan data. Ya, itu contoh lainnya. Itu namanya contoh kasus ya. Contoh kasus. Makanya apa? Ya mungkin saya sebagai pengelaju tiap hari ya harus bisa memprediksi itu perhitungan itu. Aku harus kecepatan segini nih biar hemat BBM gitu kan. Seperti itu, nggak boleh pelan banget, nggak boleh cepet banget. Cepet banget juga kan nggak, paling cuma beda 10 menitan lah ya, dengan nggak cepet banget kan ya, 5-10 menit. Ngapain waktu kumpulan kan, berbahaya kan seperti itu ya. Dengan memperhitungkan seperti itu, saya dapatkan nilai yang optimal, yang maksimal, nggak terlambat, tetapi hemat BBM ya seperti itu, nggak capek. Kalau pelan mungkin nggak capek, tapi terlambat gitu kan, seperti itu ya. Itu contoh kasus yang lain. Jadi maksud saya kasus itu kayak gitu, ya. Maksud saya adalah seperti itu. Jadi ada hal apapun di dunia ini kita sehari-hari dapat dimodelkan matematikanya, namanya model matematika. Ya, seperti itu. Dalam hal ini yang kita sebut sebagai yang namanya program linear. Ya. Jadi ada masalah, kita bikin modelnya, ya, model matematikanya. Seperti apa? Ya, kayak gitu. Nah. Model matematika ini ya dua macam tadi, ada yang namanya fungsi kendala, ya fungsi kendala. Satunya lagi tadi apa? Masih ingat? Yang udah kita bahas juga, fungsi objektif, ya. Ada fungsi kendala sama fungsi objektif. Ini yang waktu itu kita pelajari ada 4 ya, ada 4 ketidaksamaan ya. Katakanlah 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan, satunya lagi apa, terus x positif, y positif, itu namanya fungsi kendala ya, atau syarat batas ya. Saya itu enaknya bilangin syarat batas ya, daripada fungsi kendala. Kalau di fisika saya seringnya pakai syarat batas, tapi kalau di matematika memang fungsi kendala ya. Lalu fungsi objektif ya. Nah, ada ketentuan, mungkin saya agak ke halaman selanjutnya, bisa nggak? Oh, nilai optimum sih. Harus, sorry, salah. Oh, saya harus ke ruang kosong, mana ruang kosong. Ini catatan saya yang udah banyak banget. Tak sini ya. Baik. Mudah-mudahan bisa. Ya sih bisa. Nah,
ada ciri-ciri. Kemarin kan yang namanya syarat batas atau fungsi kendala itu ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Dengan ciri-cirinya masing-masing. Kalau kurang dari atau lebih dari, ciri gambarnya di kurvanya adalah berupa garis yang putus-putus. Ya. Kalau ada sama dengannya, garisnya garis utuh. Kalau lebih besar atau lebih besar dari itu sebelah kanannya. Daerah penjelasan sebelah kanannya ya. Dan kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan itu sebelah kirinya. Areanya, daerah penyelesaiannya. Area yang dilingkupinya ya, seperti itu. Silakan. Ya. Diulangi lagi. Yang bagian yang barusan, sip ya. Karena pakai masker jadi agak kurang terdengar ya. Oke, terima kasih Mas. Kita ulang lagi ya. Jadi salah satu bentuk fungsi kendala kayak gini ya. Yaitu ada tanda-tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kalau tanpa sama dengan, kalau di kurva gini nih, di koordinat ya, itu garisnya putus-putus. Ya, itu tanpa tanda sama dengan. Kalau dengan sama dengan, itu utuh. Ya, itu utuh. Kemudian ciri-ciri kurang dari maupun kurang dari sama dengan itu areanya, daerah penyelesaiannya itu sebelah kirinya. Sebelah kirinya garis. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan. Sebaliknya kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan itu di sebelah kanannya sih garis ini. Ya. Seperti itu ya. Ini mengenai ketentuan tanda. Nah, bagaimana kalau bentuknya verbal? Kalimat verbal kita sehari-hari tadi. Minimal berapa, maksimal berapa, itu namanya verbal ya. Terjemahkan ke dalam model matematikanya bagaimana? Jadi gini nih, ada ketentuan yang tidak baku, tetapi sebagai ciri-ciri saja, bisa sebagai ciri-ciri ya. Kalau tanda kurang dari atau sama dengan, itu biasanya paling banyak. Kata-katanya ya, ciri-ciri kata-katanya itu paling banyak sekian. Paling banyak. Jadi kan maksimalnya sekian, jadi kan paling banyak sekian gitu ya. Jadi pasti ciri-cirinya menggunakan tanda ini, kurang dari atau kurang dari sama dengan ya. Seperti itu. Kemudian atau ini juga ada ataunya nih, atau hanya. Nanti kita akan ke contoh ya. Habis ini kita contoh. Jadi kalau di kalimat sehari-hari, kalimat verbal sehari-hari kasus tadi kok menggunakan jumlah ini paling banyak sekian atau hanya sekian ya. Artinya kalau kita terjemahkan ke model matematika, di fungsi kendalanya adalah kurang dari ya atau sama dengan. Lalu ini yang ada sama dengannya aja ya, kita bahas ya. Lalu bagaimana kalau yang lebih dari satu sama dengan? Ya, itu ciri-ciri kalimat verbalnya adalah paling sedikit. Sedikitnya segini. Berarti kan ada minimalnya tuh. Makanya kan kalau minimal berapa, berarti kan yang bisa kita cari adalah nilai minimumnya kan, ya nilai minimumnya. Sebaliknya kalau paling banyak sekian, hanya sekian saja mentok-mentoknya, berarti apa? Itu areanya yang dilingkupi adalah kurang dari sama dengan ya, paling sedikit. Ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri kalimat yang bisa kita terjemahkan, kalimat sehari-hari bisa kita terjemahkan dalam bentuk model matematika, ya. Kalau kita ulangi tadi, model matematika dua macam, ada fungsi kendala, ada fungsi objektif. Fungsi kendala yang 4 contohnya yang kita pernah bahas, entah kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Termasuk yang x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Itu salah satu fungsi kendala. Atau bahasa sehari-hari yang saya ingat adalah, apa itu namanya? Syarat batas, ya. Batas ini kan namanya syarat batas ya, syaratnya. Itu. Satu lagi adalah yang namanya fungsi objektif. Oke? Cukup ya, mungkin ya. Saya sekarang akan masuk ke contoh soalnya. Karena di soalnya soal verbal dan gitu sehari-hari, mungkin saya tidak bahas tulis semuanya, tetapi tulis yang diketahui saja ya. Mohon kalian simak dari situ. Ini saya rekam, nanti kan bisa disimak lagi di LMS ya. Lanjut. Ini nih, tak ulang lagi ya. Seorang pemborong hanya punya persediaan ya 100 kaleng cat biru ya, kemudian 240 kaleng ya cat putih ya. Nah,
mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur sebuah perumahan. Ya, satu kamar tamu sama-sama KT ya, kamar tidur kamar tamu. RT lah, ruang tamu, KT, kamar tidur gitu ya. Ruang tamu, kamar tidur ya. Ini singkatan biar ini lebih cepat aja. Satu ruang tamu itu butuh satu biru, ya, biru dan tiga putih, ya. Kemudian satu kamar tidur butuh 2 biru dan 2 putih. Sama-sama 4 ya, sama-sama 4 kaleng. Entah ruang tamu, entah kamar tidur itu sama-sama membutuhkan 4 kaleng cat. Hanya saja karena komposisinya yang persediaannya terbatas, ini kan berarti kan maksimal kan? Kalau lagi kalimatnya, seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng, sekian apa-apa. Hanya berarti kan nilai maksimalnya. Ya, ciri-ciri yang tadi di atas. Hanya atau paling banyak. Ya, hanya atau yang paling banyak seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya apa tadi datanya apa? Yaitu kalau satu kamar tidur itu dikasih ini harga borongannya 250.000 rupiah ya. Dan kalau ruang tamu 300.000. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, kita setelah ini apa? Kita akan membuat model matematikanya yang terdiri dari 2 hal tadi, yaitu ada fungsi kendala atau syarat batas, dan satunya lagi adalah fungsi objektif. Jadi kemarin kita sudah menggunakan syarat batas atau fungsi kendala dan sudah menggunakan fungsi objektif. Kalau sekarang kita pengen tahu fungsi objektif itu seperti apa, fungsi kendala itu seperti apa. Ya, harusnya ini dulu sebenarnya ya, cuma kan mungkin karena ini terlalu kompleks, ini diakhirkan setelah penggunaannya ya. Sekarang kita kembali lagi mendalami apa itu fungsi kendala, apa itu fungsi objektif yang dipakai dalam program linear ya, atau dipakai dalam yang namanya model matematika ya. Data ini paling gampang kita bikin tabel ya. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Mungkin dia cepat, atau saya lebih sih pakai penggaris, tapi kalau penggaris nanti semuanya garis kalau halaman selanjutnya. Nggak usah pakai penggaris lah. Ini ada istilah variabelnya ya. Variabelnya itu ya, variabel ada cat biru, kemudian ada cat putih, ya kan? Kemudian ruangnya, ya, ruang tamu. Saya taruh atas sininya. Ruang tamu itu katakanlah saya simbolkan dengan X, ya. Kemudian kamar tidur itu saya simbolkan dengan Y, seperti itu ya. Ini persediaannya, ya. Cat biru untuk ruang tamu berapa? 1 kaleng. Untuk kamar tidur berapa tadi? 3 ya. 3 kaleng. Nah, persediaannya berapa? 100 kaleng. Cat putih kebutuhan ruang tidur sama kamar tamu, kebalik ya. Ruang tamu kamar tidur itu sama-sama 2 kaleng. Ini juga 2 kaleng. Persediaannya 240 kaleng. Gitu ya. Mungkin kayak gini deh. Nah, kayak gitu. Ini kalau boleh dikasih lagi. Nah, seperti itu. Ya, ini langkah untuk membuat model matematikanya, yaitu 2 hal, fungsi kendala dan fungsi objektif. Dari hal inilah nanti kita bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, di mana sih nilai minimumnya? Saya ada satu lagi cara yang nilai minimum maksimum untuk mencari nilai optimum, yaitu menggunakan garis. Cuma kayaknya lebih efektif menggunakan titik sudut ya, yang kemarin yang uji titik. Ya, ada 2 cara yang sudah kita pelajari yang menggunakan uji titik pojok. Cara yang kedua menggunakan garis, tetapi kayaknya lebih optimal yang titik pojok aja. Ya, karena kalau menggunakan garis
kita harus tahu persamaan garisnya dulu, nanti digeser-geser. Ya sebenarnya bisa juga dua-duanya kalau kalian mau, cuma kayaknya ya karena juga terbatas waktu ya. Kayaknya saya ajak satu aja deh yang bagian titik pojok ya, titik pojok. Saya khawatirnya kalian justru malah jadi bingung. Harus bikin persamaan garis, digeser-geser gimana nih? Saya khawatirnya kayak gitu. Karena harus gambar, totalnya harus gambar. Tapi ya mungkin ya kalau ada ini kesempatan saya buatkan videonya ya. Oke, ini udah membuat tabel ya. Nah, tadi kan karena hanya berarti apa kurang dari sama dengan si apanya? Si fungsi kendalanya ya. Tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, permasalahan verbal tersebut dalam diterjemahkan dalam bentuk tabel kayak gini nih. Soal cerita tadi, permasalahan dari Mas Hadir tadi di apa? Langkah pertama di tabelnya jadinya seperti ini. Ya. Langkah kedua apa? Nah, kedua adalah kita buat apa itu namanya dalam bentuk matematikanya ya, model matematikanya yang sudah mengerucut yaitu menggunakan apa fungsi kendala sama fungsi objektif ya. Kita ke fungsi kendala terlebih dahulu. Di sini 1 kaleng, 3 kaleng, 100 kaleng. Ruang tamu X, kamar tidur Y ya. Dapat kita tuliskan sebagai berikut fungsi kendalanya. Fungsi kendala ya. Yang pertama yaitu 1x ya kan? 1x ya. Ditambah 3y. Nah, kurang dari sama dengan 100. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di keterangannya ini hanya ya maksimal sekian kaleng gitu kan ya. Jadi kan ada kurang dari sama dengan areanya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu yang ini. 2 kaleng, tadi 2x ditambah 2 kaleng yang putih, berarti 2y. Kurang dari sama dengan 240. Lalu yang pasti jumlah ini positif ya, nggak mungkin minus 1 kaleng. Ya enggak? Atau jumlah ruangannya itu kan berapa puluh ruang gitu ya mungkin ya, nggak mungkin min 2 ruang gitu kan, nggak mungkin kan minus 2 ruang kan imajinari banget tuh. Ruang negatif ya. Jumlah ruangnya negatif kan nggak mungkin, pasti positif ya. Minimal apa? Minimal tuh nggak ada ruangannya 0 kan, 0 ruangan ya. Tidak ada ruangan kamar tidur yang dicat gitu kan misalnya. Kita kayak ini kan ruang kelas nih, ada 10 ruang kelas mungkin ya, ada ruang kelas, ada ruang lab. Katakanlah variabelnya itu ya, kelas sama lab. Bisa jadi kan kita nggak ngecat ruang kelas, hanya ngecat ruang lab semuanya yang sudah kaleng ini, ya nggak? Ya, itu juga yang namanya ruang tidur sama ruang tamu sama kamar tidur itu bisa jadi ada salah satu yang tidak dicat, ya. Jadi bisa jadi 0 kan, 0 ruangan gitu kan seperti itu. Maka minimal itu 0 dan nggak ada yang negatif. Maka apa? Dapat dipastikan ruang tamunya, RT-nya, X-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Dan kamar tidurnya, Y-nya tuh lebih besar sama dengan 0. Paling sedikit tuh 0 ruang tamu atau kamar tidur yang dicat. Oke? Fungsi kendala seperti ini diterjemahkan menggunakan apa? Model matematika yang dimulai dari pembuatan tabel. Cukup jelas ya? Ya. Jadi kayak gini tuh ya dari mana? Tahu ada ceritanya, ya? Seperti itu. 13. Lalu selanjutnya yaitu tentang apa namanya? Tentang fungsi objektif ya. Tadi kan keterangannya biaya pengecatan setiap ruang untuk ruang tamu 300 ya. Yang kamar tidurnya 250 ya, benar ya. Ruang tamu 300.000. Ya. Lepek ya. Kemudian kamar tidurnya itu 250.000 per ruangnya. Nah, ini dapat kita gunakan sebagai fungsi objektif. Ya. Ingat, variabelnya ruang tamu sama kamar tidur, berarti variabelnya adalah X sama Y. Ya. Nah, sehingga pendapatan pemborong itu dapat dirumuskannya sebagai berikutnya ya. Pendapatannya ya, berarti F X, Y ya. Saya pakai X dulu, berarti 300.000 dulu. 300.000 dikalikan jumlah ruang tamu yang dapat dicat, berarti X,
ya kan? Kemudian ditambah 250.000 per kamar tidurnya dikalikan jumlah kamar tidur yang dapat dicek. Ya, ini dia. Namanya fungsi objektif yang sudah kita bahas kemarin. Dari mana asalnya? Kurang lebih cara mencarinya seperti itu. Dari data itu tadi ya. Oke, di sini ada variabel ruang tamu dan kamar tidur. Ruang tamu itu sebagai X, kamar tidur sebagai Y. Harganya itu golongannya 300.000 untuk ruang tamu dan 250.000 untuk kamar tidur. Sehingga dapat kita buatkan fungsi objektifnya Fxy sama dengan 300.000 X ditambah 250.000 Y. Ini sebagai apa sih? Pendapatannya si pemborong. Ya kan? Ya, berarti karena satu ruang itu sekian. Jadi intinya dia akan memaksimalkan berapa jumlah maksimal ruang tamu yang dapat dicet dan berapa jumlah ruang kamar tidur yang dapat dicet. Tetapi ingat ada fungsi kendala yaitu maksimal ini nih. Ya. Hanya bisa satu cet, satu kaleng, 3 kaleng, 2 kaleng, 2 kaleng ya, kayak gitu. Oke. Seperti itu. Ada gambaran? Tentunya setelah ini langkah ini apa? Kita mencari nilai maksimum dan minimum. Cuma fokus kita di pagi hari ini, ya kalau nanti mau ya kita lanjutin ya. Fokus kita pada hari ini adalah mencari itu tadi dari mana fungsi objektif, apa itu fungsi objektif, dari mana fungsi kendala atau syarat batas dan apa itu ya definisinya kayak gitu. Karena ini udah kita pakai kemarin, cuma belum tahu apa sih makna sebenarnya ya dan dari mana asalnya gitu kan seperti itu. Tentunya kalau kita sebagai pemborong tidak sampai di sini kan, kita lanjutkan ya, yaitu apa? Mencari berapa nilai maksimum dan berapa nilai minimum. Seperti itu. Caranya gimana kemarin? Dari fungsi kendala ini kita buatkan garisnya. Ya. Kita buatkan garisnya sebentar, mungkin ada berapa? Ini di sini hanya cukup deh. Saya pakai penggaris ya. Warna apa ini? Oke, nggak apa-apa. Ini sumbu X, sumbu Y-nya mungkin kasih warna yang berbeda. Warna ungu, nggak kelihatan warna ungu. Kelihatan ya? Warna hitam bukan warna ungu. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini X, ini Y. Kemudian saya ngarang dulu aja. Warna kuning garis yang pertama gitu ya. Apalah segini lah, nanti bisa diperiode sini ini. Itunya mana? Select. Nah, ini kayak giniin ya. Kemudian biar beda warna lagi, warna hijau mungkin. Oh, ini harusnya. Udah warna hijau sudah. Nah, kayak gini ya. Ini saya ngarang dulu, titik-titiknya ngarang dulu ya. Saya bikin garisnya dulu, nanti gampang di gitu. Nah, jangan stop saya kan. Hati-hati stop saya nanti hilang. Oke, kemudian ini tak hide dulu. Nah, tadi kan kita di sini ya, ada sampai sini ya. Ada ini ya. Nah, berarti kan apa? Seperti yang kemarin kita pelajari. Ada fungsi kendala ini kita buat persamaan linearnya ya. X ditambah 3Y sama dengan 100. Ya. Berarti yang pertama itu kan X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 100. Ya, menjadi gimana? X ditambah 3Y sama dengan 100 ya. Langkah pertama. Langkah kedua gimana? Saat X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa gitu kan? Ya, kan 0. 3X 3Y sama dengan 100, berarti Y-nya adalah 100 dibagi 3. Clear ya? Kemudian saat Y-nya sama dengan 0, ini 0 berarti X sama dengan 100. Berarti kalau titik koordinatnya adalah 0,100/3. 100/3 kira-kira berapa? 33 ya. Estimasinya 33 ya, koma-komaan. Jadi ini titiknya adalah 0,33 lah. Ya, ini kalian tahu maknanya apa ya 33 dari sini ya. Saya bulatkan.
untuk perkiraan saja nanti. Kemudian kalau yang ini 100,0. Ya, katakanlah saya pakai yang garis warna hijau, dan itu nanti saja mungkin biar ini. Saya lanjutin lagi. Waduh, end slide. Udah end slide nih. Lalu saya mikir, karena ini slide-nya sudah habis. Sebentar, nggak apa-apa lah. Saya pakai ruangan yang terbatas nih. Waktunya berapa menit lagi? 10. Insya Allah cukup ya. 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 240, benar ya? Tadi 240 ya. Maka persamaan linearnya 2x ditambah 2y sama dengan 240. Ini isi sama ya, harusnya sama ya, karena sama-sama 2 ya. Kalau satunya ketemu pasti satunya ketemu. Kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah 120. Dan saat y-nya sama dengan 0, x-nya 120. Berarti kan 0,120 dan 120,0 ya, titiknya. Titik koordinatnya seperti itu. Ini karena udah halaman terakhir, makanya saya nggak bisa nulis dulu lagi. Kemudian ke anotasi, saya agak sedikit geser-geser. Berapa nih? 0,33, 100,0. Berarti yang mungkin yang kuning 100,0. Yang hijau, sorry, yang hijau ya. 0,33 sama ini 120 ya. Mungkin biar agak sedikit masuk akal ya kayak gini ya. Seperti itu. 100,0 120,0 lah ya. Berarti ini ya di sini. Nah, ini nih. Sekarang lanjut lagi. Yang ini warna kuning ya. 120,0 sama 0,120. Wah, ini nih. Semuanya di bawah ini. Nah, kayak gini ya. Semuanya di bawahnya ya. Nah, di bawahnya kuning areanya ya. Seperti itu. Nah, tentunya sebentar anotasi, dihilang anotasinya ya. Tadi ini 0,33 ya, ini 103 berarti kan ya. Kalau yang ini 0,120 ya. Kalau yang ini 100 dibagi 0. Kalau saya ada yang salah dikoreksi ya. 100 dibagi 0. Ya, Pak. 100,0. Kalau yang satu lagi 120,0 ya, seperti ini. Ya, 0. Dan karena kurang dari sama dengan, garisnya utuh, kemudian sebelah kirinya ya. Sebelah kirinya. Kemudian lagi apa? Tapi X positif kan? Ya positif ya. Maka apa? Kalau X positif itu di atas sumbu Y. Sebelah kanan sumbu Y. Y positif di sebelah atas sumbu X. Harus memenuhi keempatnya. Di bawah kuning, di bawah hijau, di kanan biru, di atas pink. Yang memenuhi yang mana? Yang ini ya. Ya enggak? Ini enggak memenuhi karena apa? Ini di kanannya hijau, bukan di kirinya hijau. Walaupun di bawahnya kuning. Ya, kalau kalian ini paham, insya Allah udah benar, jalan yang benar ya. Memang ini di sebelah kirinya kuning, tetapi kan di kanannya hijau, berarti bukan daerah pemilihan, daerah penyelesaian. Nah, kalau mau menentukan titik-titik apa namanya maksimum minimumnya, ya tinggal ini aja. Lihat, ya seperti itu. Yang kalau kita selesaikan di antara 3 ini, ya 1/3 dikalikan tadi berapa? Itunya fungsi kendalanya f x, y sama dengan 300.000 ya. 300.000 x ditambah 240. 250 ya, 250.000 y. Coba kalau 0 sama 0 nggak mungkin kan? 0 kan 0. Kalau 100/3 dikalikan ini x, y ya. Ini kan 0,100. 0,100, x-nya 0, y-nya 100. Ini kalikan 100. 240.000 kalikan 100, 24 juta ya. Sebentar, ini saya pilihkan saja di sini karena ini juga sudah terakhir slide-nya, maka saya nggak bisa maksimalkan 100/3. 0,1/3 mana? 0,1/3. Ini ya. Kita kotakin dulu. Kemudian ini 100/0. Berarti ini ya. Ini 0,0 ya. 0,0, 100,0 dan 0,1/3.
Nah itu tinggal nilai ini kita substitusikan ke sini, mana yang paling tinggi. 300.000 dikalikan 100, 30 juta ya. Ya. Kalikan 10 kan 3 juta. Kali 100 berarti 30 juta. Kalau yang ini ya, kalian kan 0. Kemudian 0 sama 33 gitu kan? Berarti kan 3 koma ya, 100/3 kan? Berarti ini kan dikalikan 100/3. Dikalikan 100 dibagi 3. Masih rendah ya? Masih rendah kayak gitu. Ya, silakan. Iya, pakai yang misalnya yang di ruang tamu. Sama dia kan kebanyakan juga yang pertama, yang kedua. Boleh ke depan nggak apa-apa, ditunjukin nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, ini kan lagi diskusi. Saya juga bisa jadi salah. Oke, sip. Ya, terima kasih Mas. Saya akan koreksi dari sini lagi ya. Ya. X ditambah 3Y kan sama dengan 100. Kalau X-nya 0, Y-nya 100/3 berarti kan? X-nya 0 nih. X-nya 0, berarti kan 3Y sama dengan 100. Berarti Y-nya apa? 100 dibagi 3. Angka ini betul nggak? Betul ya? Betul nggak Mas? Gimana? Ini nih, pertama kan kita ada yang namanya pertidaksamaan linear nih. X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 100. Ini nih dari awal dulu ya Mas ya, dari atas dulu. Lalu kita rubah ke bentuk apa? Persamaan linear. Persamaan linear berarti apa? X ditambah 3Y sama dengan 100. Nah, sekarang waktu itu kan pakainya tabel. Saya nggak pakai tabel biar hemat ulang juga. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Pertanyaannya gitu. Masukin ke sini 0. Ya, 0. 0 ditambah 3Y sama dengan 100. Berarti Y-nya adalah 100 dibagi 3. 100 dibagi 3. X-nya 0, Y-nya 33. Berarti 0,33 ya. X-nya 0, Y-nya 33. Apa di sini nih? Ini kan 33 nih. Ya, 33. Ini yang pertama. Yang kedua, saat Y-nya 0, X-nya berapa? Berarti kan kita masukin 0. Ya, X ditambah 3 dikalikan 0 sama dengan 100. Berarti X-nya adalah 100. Y-nya sama dengan 0, X-nya 100. Koordinatnya berarti apa? 100,0. X, Y bukan Y, X ya. Koordinat selalu X, Y. X, Y. Ketentuan yang pertama ini, titiknya ini nih. 0,100/3. Ya. Ketentuan yang kedua yaitu 100,0. Ini 100 ya. Ini 0. X-nya 100 ya. Ini kan X positif 100 ya. Y-nya kan 0. Berarti titik ini ya. Lalu kita tarik garis lurus. Kayak gitu Mas. Yang tadi saya juga bingung. Yang apa mau dikoreksi yang sebelah mananya. Kita saling koreksi aja nggak apa-apa. Ya, ini kan diskusi. Nah, soal kan diskusi. Yang dibingungkan tadi kira-kira sebelah mananya, Mas? Atau sudah nggak bingung? Masih bingungnya ya sebelah mananya? Dari ini loh, dari apa namanya? Dari apa? Menguraikan yang atas ini ya. Atau jangan-jangan saya salah nulis ininya lagi. Sebentar, coba. Benar ya? X ditambah 3Y sama kurang dari sama dengan 100 ya? Benar ya? Oke. Masih benar. Sebelah kanan, ini masalah juga. 2X ditambah 2Y sama dengan 240 nih ya. Kalau X-nya 0, 0 ditambah 2Y sama dengan 240. Berarti Y-nya apa? 240 dibagi 2. Ketemunya 120. Betul ya? Kalau Y-nya 0, 0 nih. 2X ditambah 0 sama dengan 240. Berarti X-nya adalah 240 dibagi 2 atau 120 juga kan? Mana 0,120? Ini 0. Ini X-nya 0 itu di sini kan? Y-nya 120 mana? Titiknya di sini kan? Ya.
Sehingga apa? 0,120 itu ini. Kalau 120 per 0, 120 kan di kanannya 100. Ya kan? Ini 120 di sini, nolnya di sini, makanya titik-titik itu, tarik garis lurus. Kayak gitu, Mas. Yang lain bagaimana? Oke. Nanti mungkin bisa diskusi sama saya nggak apa-apa, Mas? Masih bingung. Ya, karena ini juga berkaitan dengan waktu ya. Kayak gitu dulu ya. Jadi ketemulah, gimana? Atau yang dari rumah, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Atau bingung? Kadang paling bingungnya kalau yang ngarsir doang sih, Pak. Yang hasilnya aja. Ya, masih suka bingung kadang. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau yang soal ini ya, di soal ini tuh hanya, ini kan ngarang ya, soal ngarang juga ya. Soal ini hanya untuk tadi mencari apa namanya, syarat batas ini ya, fungsi kendala sama fungsi objektif tidak dipakai untuk mencari realnya ya. Kayak gini kan realnya, ini kan kalau saya uraikan yang bagian akhir ini kan realnya. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita ngarangnya terlalu ngarang ya. Bisa jadi harusnya enggak ya, bisa jadi enggak. Masa iya sih ruang tamu masa iya sih cat warna hijau, 3 cat warna biru sama 3 cat warna putih, harganya segitu gitu ya. Ya, ini 2 cat biru, 2 cat putih kok cuma 250.000 gitu kan. Kan ngarang juga itu kan ya. Yang dibuka ngarang juga. Mungkin realnya nggak segitu, mungkin 350.000 atau berapa, lebih mahal mungkin gitu. Cuma kan ini ya keperluan kita untuk dituangkan dalam fungsi kendala atau fungsi objektif, bukan sampai detail. Ya silakan. Pasangannya Mas, ya ini kan pasangannya, ini pasangannya nih, ya. Kalau x-nya 0, y-nya sekian, berarti kan 0, sekian. X-nya 0, y-nya 33. Ya. X-nya 0, y-nya 3. Benar nggak segini y-nya? Kalau dimasukin ke sini, coba. X-nya 0, masuk ke sini 0. Tiga itu y apa x? Ini? X-nya 0 di sini kan? Y-nya yang 33 adalah y-nya, bukan x-nya. Betul nggak? Nggak apa-apa ini diskusi. Nggak apa-apa ya, namanya sekolah. Saya juga butuh koreksi kalian, loh. Ini salah ternyata. Tapi sekali lagi ya, ini kan data ngarang. Memang kalau ngarang kadang-kadang terlalu ngarang gitu ya. Kalau ini nggak mungkin lah kayak gini lah, masa ya ambil ruginya ya, nggak mungkin. Kalau ini kan kalau saya uraikan ke sini kan jadi maksimal minimal kan. Masa ya tidak ada satu ruang tamu yang mau dicat kalau mau hasilnya maksimal gitu ya. Ya enggak? X itu kan ruang tamu, Y kamar tidur ya. Kalau yang mau 5 ini kan 30 juta kan? Ya, 30 juta. Kalau yang ini 250.000, 24 juta dibagi 3 lah gitu. Ya. Kan cuma berapa? 8 jutaan kan? Nggak mungkin lah ini ya. Ini kalau di sini 8 juta, ini 30 juta, ini nggak dapat apa-apa. Di sini pasti lebih rendah. Ya, pasti lebih rendah. Silakan kalian bisa cek, pasti lebih rendah dari 30 juta. Masa iya perumahannya mau kan nggak mungkin. Hanya kamar tidur aja yang dicat gitu. Dihabiskan semua buat kamar tidur, ruang tamunya nggak dicat kan nggak mungkin. Ya. Nah, ini kan anak soal ceritanya ngarang tapi kengarangan kayak gitu ya. Kalau mau pakai data yang aslinya tentunya nggak seperti ini. Ya, cuman tadi ini oke, ini nggak terlalu penting tadi ya, sampai sini, maksudnya dalam arti pembelajaran kita hari ini ya. Yang penting justru ini, ya. Namanya siapa Mas? Nomor absen? 2. Oke, 2 ya. Kalau nomor absen jadi oh ini nanti kata kalau nama yang karena lupa juga. Ini nih, yang penting paham nih ya loh. Saat x-nya 0, y-nya ya kan? Y-nya 33 atau 1/3 lah, kan koma-komaan tuh. Saya bilangnya 33 aja. Jadi itu y bukan x.
Ya. Pasangannya adalah ini sama ini. Ya. Saat isinya 0, Y-nya berapa, itu kan pasang. Isinya 0, di sini kan isinya 0, Y-nya 33. Y-nya di sini posisinya 33 tuh. Berarti titik temunya di situ kan? Kemudian saat Y-nya 0 berapa? Masukin lagi sini Y-nya 0. X-nya 100. Y-nya 0 di sini, X 100 di situ. Tapi kan kita biasanya bilangnya X, X, Y, Y, X. Ya. Tapi walaupun dibolak-balik sama kok. Ya. Yang penting X-nya berapa, Y-nya berapa gitu deh. Titiknya di situ. Contoh di sini adalah 3,4, X-nya 3, Y-nya 4. Ya, nggak mungkin digaris. Kenapa digaris? Digaris sumbu kan ada koma nolnya atau ya 0, entah 0, atau berapa koma 0 gitu. Ini kan 100,0, ini 0,33. Nah, udah kali garis lurus. Ya. Keywordnya di situ deh. Begitu pula dengan persamaan garis yang kedua, yang warna kuning ini, 2X ditambah 2Y sama dengan 240. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Tinggal masukin ke sini. X-nya 0, 2 dikali 0. Ditambah 2Y sama dengan 240. Berarti ini kan 0 nih, berarti 2Y sama dengan 240. Ya. Y-nya berarti 240 dibagi 2 ke 120. X-nya 0, Y-nya 120. 0, 120, Y-nya. Berarti di sini. Ya. Sebaliknya kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 240. X-nya berarti 240 bagi 2. Seperti itu ya. 0,120, 120,0. 0,120, X-nya 0, Y-nya 120. 120,0, X-nya 120, Y-nya 0. Ya. Keduanya itu di bawah, ya kurang dari sama dengan. Karena hanya, ya. Kita kan hanya, berarti kan kurang dari sama dengan. Di sebelah kiri warna kuning, di sebelah kiri warna hijau, sebelah kanan sumbu Y, sebelah atas sumbu X. Mana yang memenangi semuanya? Hanya yang ini kan? Ya enggak? Area ini di bawah, di sebelah kirinya hijau, di sebelah kirinya kuning kan? Ya. Di atasnya ungu, di kanannya biru. Maka area ini yang terpenuhi. Ada dua cara untuk mencari nilai maksimum sama nilai minimum. Pertama yaitu namanya uji titik pojok. Ya, uji titik pojok. Cara yang kedua menggunakan garis. Ya, garisnya dari fungsi kendala ini. Ya, kalau ini A ini B, biar mudah. Ini A dikalikan B sama dengan A dikalikan B. Kita bandingkan dengan garis itu. Ya. Katakanlah 300 A ditambah 240. Katakanlah ini 30, ini 24 juga boleh ya. 30, 24. Mungkin saya nanggung ya. 30X tambah 24Y. Nah, 24 dikalikan 30. 2, 3, 6. 4, 12. 720 ya? Benar nggak? Salah? Salah. Benar, 24 kali 3, 72 ya. Ya. 720 berarti itu. Seperti itu ya. Nah, nanti ini persamaan garisnya lagi-lagi nih Pak. Saat X-nya 0 berapa Y-nya? Ini 0 berarti Y-nya ini kan 720 bagi 24 berarti 30, ya kan? Ya. Saat Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Ya. X-nya adalah ini ya. 720 bagi 30. Ketemunya 24. Berarti 0,30 di atas ya, dan apa? 24,0 di bawah sini. Ini namanya persamaan garis yang untuk kita bandingkan dengan garis-garis ini. Ya, mungkin kalau ke ini, berat 024 sama apa? 024 30. 030 24 0 ya. 030 di sini nih 30 ya. 24 nih. Mungkin agak berdiri gini ya. Nah, kita bandingkan. Yang paling kanan itu paling maksimal, yang paling kiri itu paling minimal. Ya kalau kita bandingkan juga, ini paling kiri pasti ya. Ya kan titik ini paling kiri ini. Area yang paling kiri kan sebelah sini nih. Jadi garis yang tadi lurus ini nih, kita sebagai pembanding digeser-geser kanan kiri. Ya. Posisi ini, yang paling kanan yang ini kan tetap kan. Jadi paling maksimal tetap yang ini kan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau menggunakan metode garis ini adalah yang garisnya kita bikin persamaan garis dulu, lalu digeser-geser. Ya. Geser-geser, tapi garisnya nggak boleh geser, gesernya cuma gini loh ya, seperti itu. Kemiringannya tetap, ya.
kemiringannya harus tetap seperti itu. Sehingga nanti ketemulah titik yang paling kanan itu titik yang maksimal. Katakanlah gini nih, saya ngarang lagi. Katakanlah ketemunya, ini saya pakai data yang lain. Ini waktunya udah habis ya. Biar ini pakai deh, ya. Katakanlah garis yang warna kuning nih. Sebentar, ini kayaknya bisa digeser-geser. Nih ya. Oh bisa ya? Bisa nggak? Nggak mau. Oh ini dari PowerPoint, sorry. Oh dari PowerPoint nggak bisa digeser-geser. Sebentar, saya buatkan dulu ya draw. Ini waktunya udah habis sayang. Katakanlah ini ya. Ketebalannya juga nggak bisa di ini ya. Tebalan bisa nggak ketebalan? Nggak bisa. Ini nih, warna hijau ini, katakanlah kan tadi fungsi yang garis yang tadi ya, garis yang tidak temu. Kita geser-geser. Yang paling rendah kan yang ini kan 0,0 ya. Berarti itu minimum. Ini paling rendah enggak? Paling tinggi enggak, karena di sebelah kanannya masih ada. Ini paling tinggi, yang waktu itu kan ini paling tinggi kan? Ya, titik ini paling tinggi waktu itu ya maksimal. Tapi ternyata enggak, karena ada yang sebelah kanan lagi. Mana yang sebelah kanan? Yang ini ya. Yang ini sebelah kanan. Ya kan? Berarti dapat disimpulkan ini yang paling tinggi. Titik itu yang paling tinggi. Itu menggunakan garis. Ya, menggunakan garis lidik namanya tuh. Pertama bikin dulu garis lidiknya, kemudian kita geser-geser. Yang paling kanan maksimum, yang paling kiri minimum. Berarti untuk gambar ini yang maksimal itu bukan titik temu yang di sini, tetapi titik temu yang di sini. Antara garis hijau dengan sumbu X, bukan antara garis hijau dengan garis biru. Contoh yang sebelumnya kan kita antara garis hijau sama garis biru yang tengah-tengah itu kan yang bisa ya. Seperti itu, saudara-saudara. Kita hari ini melewati apa namanya minimum kita belajar apa ya. Kita hanya tentang fungsi objektif sama fungsi kendala, tetapi kita sampai ke yang lain ya. Baik, saya rasa cukup untuk itu. Semua yang ada di sini ada berapa jumlahnya? 3, 4, 4, 9 ya. Oke, saya absen ya. Ini hadir semua nggak? Ada yang nggak hadir? 9 sama di sana 3, 12 harusnya. Benar ya? Benar kan? Hadir semua ya. Mungkin yang perlu saya data yang ini aja deh, yang dari sana. Berarti nomor absen 24, 16 sama 12. Insya Allah saya ingat ya. Seperti itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Silakan cek LMS-nya nanti ya. Nanti saya taruh lagi di LMS rekamannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di jalan ya. Yang di sana live meeting ya. 16, 12 sama salsa. Silakan live meeting.